GPIB dimanapun kita berada, senang sekali kita boleh berjumpa malam hari ini dalam program Night Call GPIB 1 Juli 2023. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita istirahat, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami disapa dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, sehingga kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu, dan kami juga akan melakukan firman-Mu sebagai respon kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dimanapun kita berada, kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini dari Efesus 5 ayat 27. Firman Tuhan menyatakan kepada kita, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat dimanapun kita berada, tema firman Tuhan malam hari ini, istri harus tampil cemerlang, ya, tidak bercacat, tidak berkerut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita menyadari bahwa kehidupan rumah tangga suami istri itu adalah satu kehidupan yang harus selalu dipersatukan dengan kasih. Secara spiritual tentunya dasar daripada kehidupan rumah tangga adalah Tuhan Yesus. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Harus menjadi dasar kehidupan rumah tangga, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis, yang rukun. Harapannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena itu istri dan suami harus tampil masing-masing dengan harapannya pasangan masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dasarnya adalah Kristus, ya, kasih. Jikalau suami istri sudah mendasari kehidupannya dengan kasih, maka dalam kehidupan rumah tangga akan terjadi harmonisasi, saling menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi, dan hidup dengan penuh bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai label orang Kristen. Orang Kristen dalam pembacaan kita diumpamakan seperti pengantin perempuan, dan kepalanya atau suaminya adalah Kristus sendiri. Sebagaimana firman Tuhan, maka kita tahu bahwa Kristus tentunya tidak bercacat. Tetapi kitalah sebagai umatnya, sebagai yang diumpamakan pihak perempuan, harus tampil, dikatakan dalam tema, cemerlang dan tidak berkerut. Nah, itu harapan yang betul-betul secara duniawi saja sudah seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bukan berlebihan apabila kita harus tampil dengan gaya yang luar biasa, bukan. Tetapi justru sangat sederhana, itulah yang diharapkan. Tetapi lebih daripada itu akan membuat suasana yang sangat baik dalam kehidupan rumah tangga. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian, di jemaat GPIB Siloam Krayan, beberapa jemaat yang lalu saya tinggalkan, itu ada seorang ibu namanya Ibu Silain yang tampil apa adanya, dan saya melihat kehidupan rumah tangga mereka sangat baik. Mereka sangat saling menghormati dan masing-masing menjaga keutuhan rumah tangganya. Tampilnya biasa-biasa saja Bapak Ibu sekalian. Di Jemaat Agape Cibubur ada Ibu Teli Rumopa, ada juga Ibu Wahyu. Mereka tampil biasa saja. Yang lebih hebat adalah bahwa mereka melayani Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, didukung oleh suami yang juga sangat percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Sehingga di dalam kehidupan rumah tangga mereka tercerminlah kasih Kristus. Satu dengan yang lainnya luar biasa, saling menghargai, saling mengasihi,
Salah satunya tentunya ketika mereka berkomunikasi sangat nyambung karena mereka berbicara tentang bersyukur, kasih Tuhan dan sebagainya. Sehingga anak-anak mereka pun tampil sebagai anak-anak yang berhasil dalam kehidupan masa depan mereka. Orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mereka mampu menjadi anak-anak Kristus, ya, jadi melanjutkan peran daripada orang tuanya. Nah, gambaran ini Bapak Ibu sekalian membuat kita boleh bersyukur kepada Tuhan, menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Apabila itu diterapkan di dalam kehidupan umat, maka suatu jemaat GPIB dimanapun berada akan tampil saling mengasihi dan jemaat itu hidup rukun, terutama dalam kebersamaan, dalam pelayanan. Masing-masing saling menghargai, baik pelayan Tuhan, baik jemaat, dan mereka saling melayani satu dengan yang lainnya. Terjadilah hubungan yang sangat harmonis. Itulah peranan istri yang menurut saya tampil dengan cemerlang dan tidak berkerut. Sangat luar biasa. Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat atau Kepala Gereja diupamakan sebagai suami, mempunyai hubungan yang sangat harmonis dengan kita. Ya, Tuhan sudah menyampaikan, sudah memberikan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Bahkan jelas sebagai sosok suami, Tuhan juga mengorbankan dirinya untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai sosok perempuan, sosok istri yang harus tampil juga mengimbangi sang suami, karena suami sudah mengorbankan, sudah mengasihi, maka kita pun tampil dalam kehidupan yang harmonis dalam persekutuan kita. Nah, persekutuan gereja GPIB dimanapun berada, kita bersyukur kepada Tuhan apabila ini diterapkan dalam kehidupan kita sebagai jemaatnya. Kita membaca firman Tuhan, kita berkumpul dalam keluarga, kita juga berdoa, apalagi bulan keluarga, bulan Pelkes mengajak kita juga masing-masing keluarga untuk selalu tampil dalam kehidupan rumah tangga kita sendiri, bukan kehidupan orang lain, tetapi dalam kehidupan rumah tangga kita sendiri. Sang suami, istri, anak-anak selalu berkumpul di meja makan ataupun di mana saja. Mereka berdoa dan menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan bahwa keberhasilan mereka adalah karena kasih Tuhan. Dan mereka bukan hanya mendapatkan materi sebetulnya, itu bukan tujuan utama. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga terjadilah harmonisasi. Tampil apa adanya, orang tua mempunyai peranan masing-masing. Ayah bekerja, ibu sebagai ibu rumah tangga, juga ada yang bekerja. Lalu kemudian anak-anak menikmati berkat Tuhan, bersyukur, lalu sama-sama mereka pergi ke rumah Tuhan dalam ibadah di gereja. Itulah harapan kita semua sebetulnya. Apabila ini diterapkan dalam kehidupan rumah tangga yang mengasihi Tuhan, maka terjadilah harmonisasi, di mana dalam kehidupan pelayanan juga saling menghargai antara pelayan dengan jemaatnya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mulai dari diri kita sendiri dalam hal ini. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 1 Juli ini juga dalam program Night Call kita juga diingatkan ulang tahun Yapendik, Yayasan Pendidikan Kristen, di mana Yapendik ini boleh tampil dalam kehidupan jemaat. Mereka ada di beberapa tempat. Pada awalnya mereka ingin membantu atau menolong pendidikan jemaat-jemaat di pedalaman. Tetapi sekarang ini juga Yapendik itu sekolah-sekolahnya ada juga di beberapa daerah yang sudah menjadi perkotaan. Nah, kita mendukung mereka dalam pelayanan tentunya, supaya Yapendik ini boleh diberkati oleh Tuhan. Yapendik ini boleh berkembang dengan tampil menjadi penolong, ya, bahkan menjadi tempat di mana pendidikan-pendidikan yang unggul saat ini dengan kemajuan zaman seperti yang kita alami saat ini. Biarlah Tuhan boleh berkati mereka semua, tenaga pengajar maupun orang-orang yang juga masuk di dalam peserta daripada pendidikan itu, murid-murid di sana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai jemaat tentu kita mendukung mereka. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dalam program gereja, tentunya kita mendukung mereka. Gereja-gereja mempunyai partisipasi yang aktif sehingga mereka akan makin berkembang dan diberkati oleh Tuhan.
Tentunya jemaat-jemaat yang besar atau jemaat-jemaat yang ada di kota-kota juga akan mendukung. Nah, inilah harapannya. Sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik tanpa memikirkan hal-hal yang lain, tetapi fokus dalam pelayanan. Nah, pendeta-pendeta juga yang ada di pos-pos pedalaman, kita juga dukung Bapak Ibu sekalian. Mereka boleh melayani dengan baik jemaat-jemaat yang memang di pos-pos pelayanan, karena kita masih dalam bulan Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Supaya kita juga berdoa supaya mereka boleh berkembang, gereja-gereja boleh dibangun dan dikuatkan. Kiranya Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Sebelum kita istirahat, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama Tuhan di dalam Yesus Kristus. Malam hari ini yang merupakan bagian yang harus kami lalui, kiranya kami juga akan beristirahat. Tuhan kiranya menyertai kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami supaya kami boleh tampil sebagai jemaat yang saling menolong, saling mengasihi dalam dasar Tuhan Yesus Kristus. Karena itu biarlah Tuhan berkati kami supaya kami juga menopang pelayanan, baik pelayanan kesaksian di mana hamba-hamba Tuhan ditempatkan di daerah-daerah, sehingga jemaat di sana boleh bertumbuh secara iman maupun secara jasmaninya. Kami juga berdoa untuk perkembangan Yapendik yang harus kami dukung, kami doakan, secara materi pun kami salurkan supaya Yapendik GPIB boleh bertumbuh dan berkembang. Tuhan berkati para pengurusnya, dan juga kami berdoa Tuhan saat ini untuk Majelis Sinode GPIB dalam mengatur kehidupan pelayanan kami sebagai jemaat di seluruh daerah Indonesia. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami sehingga kami boleh beristirahat dengan pertolongan Tuhan. Tuhan menyertai kami dan besok kami akan bangun dengan tubuh yang segar dan Tuhan boleh memberkati kami. Jika ada jemaat yang saat ini kurang sehat atau mereka sedang bergumul dalam kondisi sakit, kelemahan tubuh, kami berdoa supaya Tuhan menjamah dan berkati mereka sehingga mereka akan dipulihkan dan memperoleh kekuatan baru, bahkan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa dan harapan kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Shalom. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi.
Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.